Kamu merasa hidupmu stagnan padahal kamu sudah bekerja keras setiap hari. Kamu merasa dunia tidak adil karena orang lain tanpa mendapatkan segalanya dengan mudah sementara kamu harus merangkak hanya untuk bertahan hidup. Jujur saja, rasa sesak di dadamu itu bukan karena kurangnya nikmat, tapi karena matamu terlalu sering melirik ke kanan dan ke kiri untuk melihat pencapaian orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan garis hidupmu. Berhenti membohongi diri sendiri dengan kata kurang beruntung. Kamu bukan kurang beruntung. Kamu hanya terlalu sibuk mengoleksi standar hidup orang lain untuk dijadikan ukuran kebahagiaanmu sendiri. Kamu sedang menyiksa dirimu dengan kompetisi yang tidak pernah ada. Sebuah perlombaan imajiner yang pemenangnya adalah mereka yang paling pintar berpura-pura bahagia di depan kamera. Sekarang tanya dirimu, sampai kapan kamu mau membiarkan hidupmu ditentukan oleh apa yang dimiliki orang lain? Apakah kamu mau menghabiskan sisa umurmu hanya untuk menjadi bayangan dari kesuksesan orang lain yang bahkan tidak mengenalmu secara pribadi? Ada luka yang tidak berdarah saat kamu melihat teman sekolahmu sudah membeli rumah sementara kamu masih mencicil motor tua. Kamu merasa gagal bukan karena kamu tidak punya tempat tinggal, tapi karena kamu merasa tertinggal dalam sebuah urutan yang kamu buat sendiri di kepalamu. Kamu lupa bahwa setiap orang punya garis start yang berbeda, namun kamu memaksakan dirimu untuk sampai di garis finish yang sama dengan mereka dalam waktu yang bersamaan. Keinginan untuk bersyukur seringkali kalah oleh rasa iri yang kamu bungkus dengan kata motivasi. Kamu bilang kamu ingin sukses seperti mereka, padahal sebenarnya kamu hanya ingin pengakuan yang mereka dapatkan. Kamu tidak menginginkan proses berdarah-darah yang mereka lalui, kamu hanya menginginkan hasil instan yang terlihat indah di layar ponselmu. Inilah yang membuat hatimu terasa sempit dan napasmu terasa berat setiap kali bangun pagi. Kamu terjebak dalam siklus membandingkan versi terburukmu dengan versi terbaik orang lain. Kamu melihat kegagalanmu di balik pintu kamar yang tertutup, lalu membandingkannya dengan foto liburan mereka yang penuh filter. Kamu menghakimi dirimu sendiri dengan standar yang tidak nyata, lalu bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak memberikan hal yang sama kepadamu. Kamu lupa bahwa apa yang kamu lihat hanyalah cuplikan singkat, bukan keseluruhan cerita perjuangan mereka. Kenyataannya, rasa tidak puas ini adalah racun yang kamu minum sendiri setiap hari. Kamu sudah memiliki banyak hal yang mungkin sangat diinginkan orang lain, tapi kamu menganggapnya biasa saja karena kamu terlalu fokus pada apa yang belum ada. Kamu mengabaikan kesehatanmu, mengabaikan orang tua yang masih ada, dan mengabaikan kesempatan kecil yang datang hanya karena kamu terlalu sibuk mengejar bayangan orang lain. Jangan tertipu dengan kata-kata semangat yang bilang kamu harus menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika versi terbaikmu menurutmu adalah menjadi seperti orang lain, maka kamu sedang menghancurkan jati dirimu sendiri. Kamu sedang mencoba memakai sepatu yang ukurannya tidak pas dengan kakimu, lalu mengeluh kenapa berjalan terasa sangat sakit. Kamu tidak sedang berjuang untuk maju, kamu hanya sedang berlari di tempat sambil melihat orang lain melesat. Kesedihanmu saat ini adalah hasil dari ego yang merasa berhak mendapatkan segalanya dengan cepat. Kamu merasa dunia berutang padamu karena kamu sudah merasa bekerja keras. Kamu lupa bahwa kerja keras tanpa kesadaran akan nikmat hanya akan membuatmu menjadi mesin yang lelah, bukan manusia yang bahagia. Kamu menjadi budak dari ekspektasi yang bahkan bukan milikmu sendiri. Pada akhirnya, rasa berat dalam bersyukur itu muncul karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di hidupmu sendiri. Kamu hidup di hidup orang lain, mengamati setiap gerak-gerik mereka, dan merasa tertekan oleh standar mereka. Kamu kehilangan kemampuan untuk merasakan damai karena kamu terlalu takut dianggap gagal oleh dunia yang bahkan tidak peduli apakah kamu sudah makan atau belum hari ini. Bayangkan seorang karyawan muda yang setiap jam istirahat hanya menghabiskan waktu untuk melihat story rekan kerjanya yang sudah naik jabatan. Dia melihat foto meja kerja baru,
jam tangan mahal, dan pujian dari atasan yang mengalir deras. Padahal, dia sendiri memiliki gaji yang cukup untuk makan enak dan membantu orang tuanya di kampung. Tapi semua itu terasa tidak berarti karena dia merasa kalah saing. Dia pulang dengan perasaan hampa, merasa hidupnya sia-sia meski sebenarnya dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia lupa bahwa kenaikan jabatan rekan kerjanya tidak mengurangi nilai kualitas kerjanya sendiri. Rasa iri ini perlahan memakan semangatnya, membuatnya bekerja hanya untuk mengejar pengakuan, bukan karena cinta pada pekerjaannya. Dia terjebak dalam pikiran bahwa harga dirinya hanya ditentukan oleh posisi jabatan, sehingga dia lupa mensyukuri kesehatan dan kesempatan belajar yang masih dia miliki setiap hari di kantornya. Dia menghabiskan malam dengan mengutuk nasib, mengabaikan pelukan hangat keluarganya hanya karena pikirannya masih tertinggal di meja kantor rekan kerjanya. Ada juga mahasiswa yang sudah begadang setiap malam untuk mengerjakan tugas akhir dengan penuh tekanan. Dia merasa sangat terbebani sampai ingin menyerah, sampai dia melihat unggahan teman seangkatannya yang sudah wisuda lebih cepat. Tiba-tiba, perjuangannya selama ini terasa tidak berguna dan dia merasa dirinya bodoh. Dia tidak lagi fokus pada kualitas skripsinya, tapi fokus pada rasa malu karena tidak bisa mengunggah foto memakai toga di saat yang sama dengan teman-temannya. Dia menghabiskan energi untuk mengeluh daripada menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dia lupa bahwa setiap orang punya hambatan yang berbeda, dan lulus lebih lambat bukan berarti dia gagal dalam hidup. Dia mengabaikan proses pendewasaan yang sedang terjadi dalam dirinya hanya karena terobsesi dengan kecepatan orang lain yang mungkin memiliki jalan yang jauh lebih mulus. Dia merasa dunia sedang menertawakannya, padahal dunia bahkan tidak memperhatikan siapa yang lulus lebih dulu, melainkan siapa yang mampu bertahan setelah lulus nanti. Lihatlah seorang ibu yang merasa gagal menjadi orang tua karena melihat konten parenting sempurna di media sosial. Dia melihat rumah yang selalu rapi dan anak yang selalu menurut, sementara rumahnya sendiri penuh mainan berserakan dan anaknya sering tantrum. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa bukan ibu yang baik, dan kehilangan momen berharga bersama anaknya karena terlalu sibuk merasa kurang. Dia lupa bahwa kenyataannya, hampir semua ibu mengalami kekacauan yang sama di balik pintu rumah mereka yang tidak tertangkap kamera. Dia mengorbankan kedamaian mentalnya demi standar palsu yang diciptakan oleh filter kamera dan editing video. Dia lupa bahwa cinta seorang anak tidak diukur dari kerapihan rumah, melainkan dari kehadiran emosional sang ibu yang justru hilang karena rasa rendah diri yang tidak perlu. Dia terjebak dalam standar kesempurnaan yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia nyata, hanya ada di dunia digital yang penuh kepura-puraan. Atau seorang pria yang sudah bekerja keras membangun usaha kecil-kecilan dari nol dengan segala keterbatasan. Dia merasa stagnan karena melihat pengusaha muda lain yang mendapatkan pendanaan besar dan masuk berita nasional. Dia mulai meragukan strateginya, merasa tidak berbakat, dan hampir menutup usahanya yang sebenarnya sedang tumbuh stabil. Dia mengukur kesuksesannya dengan skala global, bukan dengan kemajuan kecil yang sudah dia capai setiap bulannya. Dia mengabaikan fakta bahwa usahanya memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitarnya dan memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya. Dia lupa bahwa setiap pohon besar berawal dari benih yang tumbuh perlahan, dan memaksakan diri untuk tumbuh secepat orang lain hanya akan membuat akarnya rapuh dan mudah tumbang saat badai datang. Dia lupa bahwa ketekunan jauh lebih berharga daripada kecepatan yang dipaksakan. Kemudian ada seseorang yang merasa hidupnya paling menyedihkan karena belum menemukan pasangan hidup di usia kepala tiga. Dia melihat setiap pasangan yang mengunggah kemesraan, lalu merasa ada yang salah dengan dirinya. Dia menghabiskan malam dengan overthinking tentang kekurangan fisiknya atau sifatnya yang tidak menarik. Padahal, dia memiliki kesehatan yang prima dan waktu luang yang luas untuk mengembangkan diri,
Sesuatu yang mungkin sangat dirindukan oleh mereka yang terjebak dalam pernikahan beracun tanpa cinta. Dia menukar kebebasannya dengan rasa kesepian yang sebenarnya diciptakan oleh ekspektasi sosial. Dia lupa bahwa lebih baik menunggu dalam damai daripada terburu-buru masuk ke dalam hubungan yang salah hanya karena takut terlihat tertinggal dari teman-temannya. Dia mengabaikan rasa syukur atas kemandirian yang ia miliki saat ini. Semua contoh ini memiliki satu pola yang sama, yaitu pengabaian terhadap realita pribadi demi mengejar fatamorgana orang lain. Mereka tidak sedang menderita karena kemiskinan atau kegagalan nyata, tapi mereka menderita karena persepsi yang salah. Mereka membiarkan kebahagiaan mereka dicuri oleh sebuah layar kecil yang hanya menampilkan sisi indah dari kehidupan orang lain. Inilah jebakan yang membuat syukur menjadi sesuatu yang terasa sangat berat dan mustahil untuk dicapai, karena fokus mereka ada pada apa yang tidak mereka miliki, bukan pada apa yang sudah ada di tangan. Mereka lupa bahwa hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling bersinar, tapi tentang siapa yang paling damai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, mereka hanya menjadi penonton bagi kehidupan orang lain sementara kehidupan mereka sendiri terabaikan begitu saja, layu tanpa sempat dirawat karena pemiliknya terlalu sibuk mengagumi taman tetangga. Kini saatnya kamu berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam untuk menyadari satu hal penting. Semua rasa sakit, rasa kurang, dan rasa tertinggal itu sebenarnya adalah tanda bahwa kamu sedang kehilangan kendali atas pikiranmu sendiri. Kamu memberikan kunci kebahagiaanmu kepada orang asing yang bahkan tidak tahu namamu. Kamu membiarkan mereka menentukan apakah hari ini kamu layak tersenyum atau harus merasa terpuruk dalam kesedihan yang tidak perlu. Kamu sudah terlalu lama menjadi tawanan dari standar orang lain yang sebenarnya tidak pernah diminta olehmu. Kamu telah menjadi asing bagi dirimu sendiri hanya karena ingin terlihat sama dengan orang lain. Kamu sudah terlalu lelah berpura-pura kuat, padahal di dalam hatimu kamu sedang hancur karena standar yang kamu buat sendiri. Coba pikirkan, jika semua media sosial hilang besok pagi, apakah kamu masih akan merasa gagal? Jika kamu tidak tahu pencapaian orang lain, apakah kamu akan tetap mengutuk hidupmu yang sekarang? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Kamu akan menyadari bahwa sebenarnya kamu sudah cukup. Kamu sudah sampai di titik yang dulu pernah kamu impikan. Namun kamu lupa merayakannya karena terlalu sibuk melihat puncak gunung orang lain. Kamu akan menemukan kembali rasa damai yang selama ini terkubur oleh rasa iri dan keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Kamu akan menyadari bahwa hidupmu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kamu terlalu sibuk mencari cacat di tengah segala kemudahan yang kamu terima. Kesadaran ini memang pahit, tapi inilah pintu keluar dari penjara mental yang kamu buat sendiri. Berhenti mencari validasi dari luar dan mulailah melihat ke dalam. Lihatlah tanganmu yang masih bisa bekerja, paru-parumu yang masih bisa bernapas, dan kesempatan yang masih terbuka lebar untuk memperbaiki diri. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan di jalurmu sendiri dengan kecepatan yang paling aman untukmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan, terlepas dari seberapa cepat orang lain berlari di jalur yang berbeda. Kecepatan orang lain bukan ukuran kegagalanmu, dan keterlambatanmu bukan berarti kamu tidak akan sampai ke tujuanmu. Kamu adalah nahkoda di kapalmu sendiri. Jangan biarkan angin dari kapal orang lain mengombang-ambingkan arah tujuanmu. Ubah sudut pandangmu dari melihat apa yang tidak ada menjadi menghargai apa yang masih tersisa. Saat kamu mulai berhenti menatap ke samping, beban di pundakmu akan terasa lebih ringan. Kamu akan menyadari bahwa satu-satunya orang yang harus kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin, bukan orang lain yang hidupnya tidak pernah benar-benar kamu tahu secara utuh. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri, hargai setiap luka yang mendewasakanmu, dan terimalah bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat,
tapi tentang siapa yang paling mampu menikmati perjalanannya tanpa rasa tertekan. Kembalilah menjadi pemilik atas hidupmu sendiri, bukan sekadar pengikut jejak orang lain. Sekarang bangun dan berhenti meratapi nasib dengan cara yang menyedihkan. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu merasa tertinggal, dan tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menyelamatkanmu dari rasa iri yang kamu pelihara setiap hari. Kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas ketenangan batinmu. Kalau kamu terus-terusan membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu hanya akan menjadi penonton dalam hidupmu sendiri sementara waktu terus berjalan tanpa ampun dan meninggalkanmu dalam penyesalan yang mendalam. Jangan biarkan dirimu hancur hanya karena kamu merasa kurang dibandingkan orang yang bahkan tidak peduli padamu. Berhenti jadi pengecut yang hanya bisa mengeluh di balik layar ponselmu. Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengukur nilai dirimu menggunakan penggaris milik orang lain. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan hari ini, bukan pada hasil akhir yang dimiliki orang lain. Berhentilah mencari alasan untuk merasa kurang dan mulailah mencari jalan untuk memberi lebih. Jadilah orang yang bekerja keras dalam diam, yang menghargai setiap proses kecil, dan yang tidak butuh tepuk tangan dunia untuk merasa berharga. Keberhasilan sejati bukan saat kamu terlihat lebih hebat dari orang lain, tapi saat kamu merasa damai dengan segala pencapaianmu meskipun itu sangat sederhana bagi orang lain, namun sangat berarti bagimu. Kemenangan terbesar adalah saat kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jangan biarkan egomu membakar habis rasa syukurmu hanya karena ingin terlihat hebat di mata orang yang tidak memberikanmu makan. Jangan biarkan hari ini terbuang sia-sia hanya untuk mengagumi hidup orang lain sementara hidupmu sendiri terbengkalai dan tak terurus. Tutup aplikasi itu, letakkan ponselmu, dan mulailah melakukan sesuatu yang nyata untuk dirimu sendiri. Kamu punya potensi yang besar, tapi potensi itu akan mati jika kamu terus menggunakannya untuk merasa rendah diri. Bergeraklah sekarang, berdamailah dengan keadaan, dan buktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus menjadi seperti mereka. Kamu tidak butuh pengakuan dunia untuk menjadi utuh. Kamu sudah cukup, kamu sudah berharga, dan kamu sudah lebih dari cukup untuk memulai perubahan hari ini tanpa harus menunggu izin dari siapapun. Sadarilah bahwa setiap detik yang kamu gunakan untuk mengintai hidup orang lain adalah detik yang kamu curi dari kebahagiaanmu sendiri. Berhenti mencari validasi yang semu. Berhenti mengukur harga dirimu dengan pencapaian orang lain. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menatap samping. Lihatlah ke depan, fokus pada langkahmu, dan rasakan setiap embusan napasmu sebagai sebuah anugerah yang tidak dimiliki semua orang. Jangan sampai kamu baru tersadar saat semua waktu sudah habis, hanya untuk menyadari bahwa kamu melewatkan hidupmu sendiri karena terlalu sibuk mengurus hidup orang lain. Cukup sudah rasa kurang itu. Sekarang, ambil kendalimu kembali, syukuri apa yang ada di depan matamu, dan melangkah dengan kepala tegak karena kamu adalah pemenang di jalanmu sendiri. Kamu bukan pecundang, kamu hanya sedang belajar untuk melihat ke dalam. Berhentilah melihat ke samping sekarang juga, karena di sanalah kebahagiaanmu selama ini tercuri. Ambil kembali kebahagiaanmu, jalani hidupmu, dan jadilah pemilik penuh atas setiap detik yang kamu miliki. Jangan pernah biarkan matamu melirik ke samping lagi sampai kamu benar-benar damai dengan setiap jengkal langkahmu. Hiduplah untuk dirimu, bukan untuk layar ponselmu. Berhenti melihat ke samping, dan mulailah melihat ke dalam.